Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk di sini saya akan membahas terkait tantangan komunikasi. Bisa dilihat di sini, zaman era sekarang itu sangat cepat ya, Bapak Ibu ya. Di situ ada contoh, ada gambar email, kemudian ada berita digital, penggunaan smartphone, kemudian ada dokumentasi kamera, kemudian ada mix. Jadi semua itu untuk era sekarang itu sangat dibutuhkan. Untuk apalagi untuk tugas-tugas kita. Kan sekarang kan banyak guru kan harus mengerjakan apa? Yang biasanya itu tuh SKP, PMM. Itu kan butuh semua dokumentasi. Jadi di era sekarang itu betapa sangat cepatnya tantangan komunikasi di era sekarang ini. Kita juga harus mendidik anak kita dengan belajar komputer dan semuanya. Sosial media itu sangat pentingnya untuk sekarang ini, kita bagaimana kita bisa menjawab dari tantangan komunikasi. Jadi kompleksitas teknologi saat ini tuh semakin kompleks ya. Jadi mengharuskan kita itu untuk bekerja keras untuk mendidik anak kita dengan konteks industri 4.0 itu sekarang 4.0, sekarang serba internet. Sekarang kan bahkan kan laporan-laporan ini sekarang digital, PMM. Kita mengerjakan topik mandiri, kemudian kita membuat bukti karya itu juga dari PMM. Kita buat video, foto kamera, mic itu kita buat video YouTube dulu, kemudian nanti dilingkan ke PMM kita. Jadi semua serba digital. Bagaimana kita bisa menjawab tantangan ke depan. Kemudian yang kedua itu pemisahan manusia dan teknologi. Jadi kita ada untuk pemisahan, jadi tetap kita dibatasi. Jadi meskipun teknologi itu sudah maju, tapi kita harus punya batasan-batasan. Kan sekarang kan bahaya kalau seperti berita hoax atau penipuan online. Terkadang kan banyak kayak broadcast di WA itu kan atau Telegram kan banyak berita yang belum tentu benar. Jadi kita tetap membatasi. Oke, terkadang itu sekarang itu komunikasi cepat, tapi kita harus punya batasan. Harus bijak ya. Jadi kalau ada broadcast atau apapun itu, kalau kita dapat dari WA, kita tanya kebenarannya, apakah ini berita ini benar atau hanya hoax atau palsu ya. Nanti khawatirnya kalau ada berita itu ternyata salah. Nomor tiga juga itu keamanan privasi. Jadi sekarang serba digital, kita tetap menjaga privasi akun kita, sosial media, kemudian kita punya akun PMM, kemudian SKP, e-master itu kita jaga. Jadi jangan sampai passwordnya kita berikan ke orang lain, begitu nanti bisa dimasukin orang lain, nanti bisa rusak, nanti data kita dirusak sama tadi hacker nanti. Jadi betapa pentingnya privasi tetap untuk sosial media kita atau LMS lembar kerja kita seperti tadi e-master atau PMM itu sangat penting sekali. Kemudian yang keempat, informasi berlebihan. Itu adanya tersedianya data yang melimpah membuat masyarakat itu rentan mengalami overload informasi ya. Itu jadi sekarang itu saking semua serba digital, akhirnya orang-orang memakai itu semua. Saking banyaknya terkadang itu overload. HP kita terkadang kayak lemot gitu ya. Jadi terlalu banyak data, begitu banyak dikirim data, akhirnya file kita terlalu banyak dan HP kita menjadi nge-lag gitu. Yang kelima, kesenjangan digital di beberapa negara atau kelompok masyarakat, kesenjangan digital masih menjadi tantangan besar. Orang yang tidak memiliki akses teknologi canggih bisa terisolasi dari perubahan sosialnya itu. Kita tetap
dari nomor 5 ini kita terus harus menjawab tantangan komunikasi. Kita sekarang enak, kita bisa membuat materi dari HP, memberikan tugas LKPD dari HP. Kita sore gitu kita bisa mengkonsep materi kita dari HP, kemudian besok paginya bisa kita tampilkan lewat LCD gitu bisa di kelas-kelas kita. Jadi semua serba digital. Bahkan kalau kita ngeprint itu sekarang jarang, serba digital itu bisa. Untuk platform kan ada itu ada Wordwall, ada Quizizzy itu ada semua. Bahkan sekarang kita bisa membuat media pembelajaran interaktif MPI itu kita bisa membuat itu. Pakai PowerPoint bisa, itu bisa. Pakai Canva itu bisa. Dari media pembelajaran itu kita buat PDF atau buat video itu bisa. Jadi anak-anak bisa berinteraksi gitu ya, teman-teman. Ini dari gambaran ini kita sebagai guru harus bisa menguasai itu semua. Kita bisa menggunakan HP secara bijak. Kita zaman sekarang itu serba berita dari digital. Kita bisa menggunakan email, menggunakan kita pakai kamera, komputer, laptop, sosial media, semua itu. Jadi kita selalu harus tetap ada yang ditanyakan. Ya, ya gimana dia? Ya, ya, penting. Terlambat. Iya, iya. Kalau bisa diakali begini Budian. Jadi apabila kita guru itu kalau kita mau memberikan informasi atau pengumuman itu jangan mepet-mepet waktunya. Semisal jam 4 sore atau jam 5 sore itu kan kita bisa mengirim informasi. Terkadang kalau kita mengirim informasi atau pengumuman jam 8 malam terkadang kan istirahat itu. Akhirnya nah terkadang terkadang itu yang repot itu terkadang kita atau orang tua itu terkadang kalau sudah pagi kan kita kan jarang megang HP. Begitu jam 7, loh ternyata pakai baju ini. Ternyata libur. Nah, ternyata guru-guru ada KKG itu kan itu. Jadi kalau saya Budian, saya itu kalau ingat ya, kalau jam gini jam kalau ada informasi dari kepala sekolah, dari Bu Wiwi itu langsung saya bagikan. Pada saat itu jam 10, jam 11 saya bagikan. Biar kadang kan kita kan lupa. Nah, kalau kita sudah di rumah, kadang sudah melewati maghrib, itu kadang lupa. Terus kita ngirimkannya malam. Tapi di sana centang satu karena kan nggak aktif. Terkadang juga itu kaitannya dengan jaringan kemudian. Kadang kan di rumah kita atau rumah orang tua wali murid kan kadang kan jaringannya tidak merata. Kalau pakai wifi, oke biasanya. Tapi kan ada yang pakai kuota internet. Itu terkadang masih sulit. Jadi menerima untuk serba digital itu ada kendala. Tuh, jadi kalau saya pada saat sudah diberi informasi langsung saya berikan informasi ke orang tua. Kadang menghindari kita lupa ya dia ya. Itu. Itu demikian dari saya terkait tantangan komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beda hari